Kita hidup karena ada harapan. Kita juga dalam konteks yang plural ini, kita berdialog, kita berdiskusi karena kita ada harapan. Semua ternyata umat manusia ini secara sama dicintai Tuhan. Betul. Kalau kita sudah yakin itu, persatuan akan diperjuangkan. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, memang saya melihat bahwa semua agama juga menyatakan seperti itu. Artinya kepada Tuhan, kita ini kalau dalam konsep Islam ada istilahnya itu Pak Pastor, konsep raja dan khauf. Raja ini artinya harapan. Jadi kita berbuat baik, misalnya Paulus kasih apa tadi? Statement perdamaian untuk Ramadan. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan itu ada harapan. Ada harapan. Harapannya apa? Di ayat itu disebut la'allakum tattaqun. Harapannya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam istilah Islam. Artinya kita berharap, kita puasa, harapan kita masuk ke dalam golongan orang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Itulah orang yang amanubillah, beriman kepada Tuhan. Ya tentu, iman ini kepada Tuhan. Mungkin kita punya alur yang masing-masing, macam mana meyakini Tuhan itu. Kan begitu? Tetapi konsekuensinya, kita beriman kepada Tuhan. Soal kita bagaimana cara itu bisa berbeda. Nah, memang jadi orang yang beragama itu ya pertama memang seperti kata Paulus, dia harus pertama yakin kepada Tuhan, kedua ada harapan kepada Tuhan. Kalau yang tadi yang saya katakan tadi khauf tadi ada takut. Takut ini kita takut kalau amalan kita itu tak diterima. Sesungguhnya kalau kita takut amalan kita tidak diterima, maka kita kan harus yang lebih hati-hati mengerjakan amalan. Kan begitu nih? Jadi kalau kita sudah berhati-hati mengerjakan amalan, ya tentu ya tim itu? Tim penilai, ini sudah bagus. Oh gitu? Pak Pastor punya anggota, you kerjakan ini. Dia kerjakan dengan hati-hati. Takut supaya tidak dikasih apa? Nilai yang bagus. Betul. Dia punya harapan, tapi harapan saya tak cukup. Harus baik-baik mengerjakan perintah Tuhan. Kamu gitu? Nah, apa perintah Tuhan? Itulah tadi hati kita. Tadi kata Paulus tadi itu ada hati. Hati itu bisa kita buat untuk menyebarkan katakanlah kebaikan, menjadi daya dorong. Karena hati ini bisa menjadi psychological driving force dalam diri seseorang, menjadi daya dorong psikologis untuk melakukan sesuatu. Kalau dia iman kepada Tuhan dengan baik, pasti aktivitinya akan baik. Inilah yang dalam Islam itu, Pastor, disebutkan Nabi, bahwa dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Kalau itu barang bagus, maka baguslah semua tubuh ini. Artinya aktivitinya bagus. Nah, kalau itu barang tidak bagus, maka tak baguslah. Apa itu? Itulah hati, kata Rasulullah. Jadi memang hati itu di samping sebagai sentral untuk pusat keimanan kepada Tuhan tadi itu, kedua menjadi motor penggerak ya, psikologis, daya dorong psikologis seseorang untuk merajut persaudaraan, melahirkan perdamaian, menghormati orang lain. Nah, kalau hatinya bersih, maka bersihlah activity, tindakan, omongan, cakap, dan lain-lain kepada orang lain. Jadi betul kata Pastor, kata Paulus, hati inilah yang harus kita bina sekarang. Nah, salah satu caranya dialog inilah. Ini kan cara membina hati, mendekatkan hati, supaya saya pun ada sayang dengan Pastor. Pastor pun ada sayang sama saya. Saya respect Pak Pastor respect saya.
Kalau sudah ada tumbuh di hati kita seperti itu, masalah. Cuma masalahnya begini, bagaimana yang ada di hati kita ini bisa juga tumbuh di hati masyarakat luas. Inilah tugas kita. Jadi pesan-pesan kemanusiaan yang disampaikan Paus ini memang perlu kerja keras kita sebagai pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama ini untuk menyebarluaskannya. Apalagi sekarang dunia sudah canggih dengan teknologi informasi yang ada, sudah tidak sulit untuk menyebarkan pesan kemanusiaan ini. Saya bikin begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ansari. Ini luar biasa seringnya. Bukan hanya pada Taufik lagi, tapi saya pun jadi tahu banyak ilmu keislaman jadinya, kan gitu. Ternyata banyak persamaan juga. Seolah-olah Paus sudah belajar juga mungkin Islamologi. Karena ternyata ada persamaan begitu ya. Benar. Jadi menarik dan mendalam, sedikit sulit dalam hal tertentu apa yang disampaikan Paus ini, bahwa setiap kita harus menjadi saksi sebuah harapan. Memang yang intinya saya lihat di situ, dunia ini seperti mulai pesimis, sektarian tadi, generalisasi tergesa-gesa kepada orang atau kepada agama tertentu, agama itu begini, agama ini begini, ini yang sedang hidup, dan itu yang memecah belah. Tapi Paus mengatakan tidak, yang kita perjuangkan adalah persaudaraan universal itu sebenarnya. Dengan apa? Dengan menjadikan diri kita sebuah pengharapan bagaimana supaya bisa terwujud persaudaraan universal itu tadi. Karena itulah tujuan kita bersama. Dalam salah satu surat yang lebih panjang Pak pernah dibuatnya seperti ini, namanya dokumen Fratelli Tutti, bahwa kita semua ini adalah tak perlu pandang lihat apa agama suku, kita di bumi yang sama, satu keluarga, kita dihidupi oleh roh yang sama, Allah yang satu dan sama, dan kita harus hidup dalam semangat yang sama pula, katanya. Begitu kita akan damai hidup di dunia ini. Benar sekali, itu sangat luar biasa. Tetapi mungkin perlu juga menjadi perhatian kita. Saya sangat terkesan sekali dengan buku Hendrik Kramer itu. Di mana-mana saya selalu sampaikan. Memang agama itu secara naluriah, secara konsep yang ideal, supaya kita sama-sama membangun kehidupan peradaban ini. Itu dia. Tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu kelompok. Harus bersama-sama kita dalam perbedaan itu. Karena memang ini bagian daripada sunnah Tuhan. Sunnatullah. Kalau Tuhan mau kasih buat satu warna, ini kan sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Betul. Oh begitu nih. Memang Tuhan kasih ini warna-warni kehidupan ini. Betul. Tuhan kasih syariat itu juga berbeda. Zaman Nabi Musa bagaimana, zaman Nabi Yusuf bagaimana, zaman Nabi katakanlah Isa ataupun Yesus bagaimana, kemudian zaman Nabi Muhammad bagaimana. Kalau dari dulu bikin Tuhan satu aja, nggak ada masalah. Apa yang kita buat? Kita kan bisa protes. Dikasih Tuhan ini. Oke lah, yuk hidup beragam-ragam. Yuk hidup dengan berbagai bentuk, cara. Buatlah perdamaian. Kan begitu ini. Itu memang betul, konsep ideal. Nah, tetapi persoalannya yang harus juga kita perhatikan adalah, Pak Pastor, bahwa ketika agama, ide-ide keagamaan diklikkan atau dibalut dengan sentimen-sentimen politik, disinilah muncul arogansi dan antagonistik. Pertentangan. Feeling, perasaan yang kemudian lahir dalam bentuk sikap. Artinya, ajaran-ajaran agama, ide-ide keagamaan jangan dipolitisir. Ini yang bisa merusak. Jadi dalam konteks beragama, membangun sebuah masyarakat, bangsa, bahkan kehidupan dunia, sesungguhnya kita harus lebih mengedepankan apa tadi itu nilai-nilai human right.
Nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, equality. Apa lagi itu? Ada 3 itu ya. Hak ajasi juga. Fraternity. Kalau di Perancis itu ada tuh kan? Okay. Fraternity, equality. Ada 3 kan? Kalau dalam agama Islam, Nabi sampai 7 kali menyampaikannya. 7 tempat. Terakhir pada Haji Wada. Apa kata Nabi? Kusampaikan kepada kamu 3 yang wajib dan harus kalian pegang. Pertama, jaga jangan sempat kalian menumpahkan darah. Hamlah itu ya. Jangan sempat menumpahkan darah. Makanya kata Al-Quran itu, siapa yang membunuh 1 orang dengan tidak benar, maka dia sama dengan membunuh semua orang. Makanya di Eropa sekarang dibuat itu di plakat-plakat apa ini? Iklan atau apapun dalam COVID-19. Makanya suruh pakai masker dan lain-lain. You langgar protokol kesehatan, berarti kalau ada orang mati gara-gara you, berarti sama dengan membunuh orang semua. Itu dia. Jangan pernah menumpahkan darah. Yang kedua, jaga harta. Kata Rasulullah, kata Nabi, jaga harta, jangan dirusak. Maksudnya harta ini jangan, pertama maksudnya itu jangan harta itu jangan yang tidak halal. Itu maksudnya itu. Baik-baik lah. Itu jangan korupsi dan lain-lain. Begitunya itu. Yang kedua, kalau ada harta itu digunakan untuk yang baik-baik, termasuk untuk dialog, untuk membantu yang susah, orang-orang miskin. Kalau bahasa Pak Soekarno, kaum marhen, ya kan? Ini kaum marhen ini bisa juga kita maknakan fuqara wal masakin. Kan begitu. Perhatikan kaum marhen itu. Bantu. Harta itu begitu. Jadi jangan pernah menumpahkan darah, dan jangan pernah merusak harta, dan kalian jangan pernah merusak tali persaudaraan. Harga diri. Tak boleh. Nah, kalau sudah bermain politik agama, di sini dibangun sentimen ini, harga diri yang takut direndahkan, ada yang merasa lebih tinggi. Inilah yang membuat kita ini kadang-kadang bisa terjadi konflik dalam hubungan bermasyarakat. Saya lebih senang dalam membangun kehidupan ini, kita minimalisir praktek-praktek yang bersangkut paut dengan politik yang berbasis kepada nilai-nilai keagamaan. Membangun bangsa ini, mari kita depankan nilai kemanusiaan kita. Sama-sama anak bangsa, sama-sama dari Sumatera Utara, sama-sama dari Jawa, baru dikumpulkan sama-sama dari Indonesia. Macam apa itu Pak Pastor? Sumpah Pemuda ya, tahun 28. Berbeda-beda tapi tetap satu. Misi satu, perjuangan. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Tapi yang penting saya pikir juga adalah bagaimana hari ini bangsa ini bisa besar dalam konteks global. Yang patut juga kita pikirkan. Salah satunya adalah saya pikir kita perlu menciptakan dan menyepakati musuh bersama bangsa ini apa. Musuh bangsa ini bukan agama, bukan pula elit-elit politik, ataupun kelompok-kelompok sempalan politik, ataupun sempalan-sempalan keagamaan yang berbau politik. Itu bukan musuh negara atau musuh bangsa. Apa musuh bangsa hari ini? Musuh bangsa Indonesia hari ini adalah pendidikan yang tertinggal ya. Pendidikan yang tertinggal. Itu salah satu musuh. Apalagi musuh kita? Pendidikan tertinggal. Ini merembet ini. Ketidaksejahteraan, kemiskinan. Jadi ini sebenarnya ada musuh yang sama harus diciptakan. Dulu musuh kita Belanda, kolonial. Sama-sama kita mendorong supaya
kaum kolonial ini berangkat, kita mau merdeka, kan begitu. Nah, sekarang ini kalau tidak kita ciptakan musuh bersama yang harus kita hadapi bersama-sama, mungkin agak lambatlah kita ini maju. Nah, jangan dijadikan musuh tadi kelompok umat beragama. Oh, ini ada bisa. Ini yang saya pikir tadi perlu juga kita perhatikan, artinya bahwa dunia ini, kedamaian dunia ini akan bisa kita bangun dengan cara tadi tidak hanya human right dan lain-lain, tapi juga dalam hal politik ini juga perlu kita kita kanalisasi ya, kita kanalisasi, kita koridor politik-politik yang bisa merusak politik, tatanan agama-agama. Nah, begitu kanalisasi kan, ya, jangan kita kanalisasi. campur. Artinya jangan kita campur yang berbasis kepada politisasi. Betul. Kalau nilai agama itu harus menyebar dalam segala segmen kehidupan, tetapi tidak boleh kita politisasi demi untuk sebuah kepentingan kita menggunakan isu-isu keagamaan. Inilah yang saya pikir yang tidak diinginkan oleh Paus dalam rangka memberikan surat pernyataan damai ataupun misi perdamaian umat manusia, terutama untuk umat Islam di Indonesia di untuk kita di sini. Nah, itulah barangkali saya ya, sudah begitu banyak kita cipta lagi harapan-harapan. Ya. Dengan pembicaraan ternyata setiap ada persoalan pasti ada harapan. Maunya jangan gitu, tapi maunya seperti ini. Ya. Poin-poinnya sudah banyak sekali disampaikan Bapak Ansari. Itu luar biasa menurut saya. Saya kira pembicaraan kita bahkan sudah lebih daripada yang kita harapkan ini bobotnya. Inilah luar biasa menurut kalau saya. Kalau di Medan kan tahunya kita di Umbang, pasti sok ya kan? Iya, betul. Oke. Siap. Mantap. Kalau gitu Pak, apakah masih mau mengatakan sesuatu sebagai macam statement terakhir, pengharapan atas adanya surat ini untuk kita sebenarnya di Indonesia ini, mungkin juga menyapa umat Islam yang mungkin akan menonton ini nanti, saya share juga kepada kami yang Kristen juga. Apakah ada sesuatu mau disampaikan? Tentu harapan saya kepada kita semua, masyarakat dan bangsa Indonesia ini, terlepas apapun saja keyakinan kita, yang paling penting hari ini adalah kita mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kebangsaan, ukhuwah wataniyah kalau dalam istilah Islam, ya kan? Jadi persaudaraan kebangsaan itu yang perlu kita kedepankan, menghargai perbedaan. Nah, dan sebaiknya jangan pernah ada satu kelompok, suku, agama yang merasa dan mengiklankan paling berjasa di persada ini. Di semua kita mempunyai peran kita masing-masing, apa yang telah kita buat untuk bangsa ini dan apa yang akan kita buat. Itu yang pertama secara nasional ya. Tetapi juga saya punya harapan, semoga Tuan Paus juga mendengarkan keluhan ataupun harapan, kan kita harapan tadi kan, artinya juga semoga Paus yang kita hormati ini juga bisa lebih kuat lagi atau lebih lebih tegas lagi untuk menyebarkan perdamaian itu dan ikut langsung dengan seluruh tokoh-tokoh dunia. Mungkin Paus bisa mempelopori sebagai tokoh pertama bagaimana agar konflik-konflik keagamaan yang berbasis politik hari ini telah terjadi di depan mata kita, terutama di negara-negara Timur Tengah, termasuk di negara Israel yang hari ini sedang begitu dahsyat berkepanjangan ya,
dalam pelanggaran hak-hak kemanusiaan dengan kekerasan. Nah, ini barangkali menjadi harapan kita ini agar umat manusia ini itulah tadi bisa hidup dalam damai, hidup dalam kasih Tuhan, kan itu. Betul. Jadi bisa saling bersaudara, menghargai. Nah, jadi kalau itu damai, orang mudah berjalan-jalan. Mau pergi ke Beirut, mau pergi ke Palestina, mau pergi ke Timur Tengah, pergi ke Rom, pergi ke mana-mana. Tetapi kalau konflik itu susah dan terus berjadi, maka ya kita tidak juga bisa menghindarkan Pak Paus bahwa sentimen keberagamaan global itu juga tidak bisa diredam ya, karena itu akan berpengaruh secara global. Nah, jadi itulah harapan kita. Kalau suara-suara orang kecil seperti kita ini kan tidak didengar dunia. Tapi kalau nanti misalnya Paus menyampaikan kepada Israel misalnya untuk bisa katakanlah menghentikan peperangan itu, dialog, ini yang saya pikir juga patut untuk menjadi sesuatu yang kita pikirkan, kita dorong bagaimana Paus bisa terus ikut intens terlibat dalam menciptakan perdamaian itu. Saya yakin insya Allah orang akan dengar itu apa yang disampaikan oleh Paus, supaya peperangan di muka bumi ini dapat diminimalisir dan kalau penting dapat dihentikan. Tak ada barang yang tidak bisa didialogkan. Betul. Kamu gitu nih. Betul. Semuanya bisa didialogkan. Itulah harapan saya kalau Pak Pastor tanya. Semoga bermanfaat. Luar biasa. Itu harapannya mendunia. Itu dia. Dengan caranya moga-moga nanti bisa sampai kepada beliau ini. Ya, itulah harapan kita. Memang juga beliau kita lihat ada konsen untuk ini membuatnya ya. Karena 2 tahun lalu ada dokumen Abu Dhabi dengan Ahmad At-Tayyib itu imam besar di Al-Azhar menandatangani salah satu dokumen. Mereka berdua. Lalu awal tahun ini beliau juga pergi ke Irak menjumpai Ali Sistani dan tokoh Islam lainnya juga di sana. Itu semua memang dalam rangka perdamaian yang Bapak harapkan tadi. Tapi karena surat ini dari Paus, Bapak mengembalikannya lagi kepada Paus, itu luar biasa saya kira. Itu patut juga. Moga-moga nanti ini bisa terdengar dengan caranya. Itu bagus. Harapan. Dari saksi-saksi. Lu juga itu kan. Kita ini semua menjadi saksi-saksi untuk sebuah harapan. Maka saya sampaikan harapan kepada yang mulia Paus, karena akan lebih berpengaruh daripada kita yang ngomong langsung. Siapa yang mendengarkan. Supaya hari ini bagaimana Paus ini bisa menjadi tokoh selain tokoh keagamaan, tapi tokoh dunia yang menyuarakan perdamaian dan bisa menghentikan peperangan yang ada itu. Memanglah agak berat sepertinya, tetapi sebuah harapan. Betul, sebuah harapan. Kita yakin kalau harapan ini banyak yang mendukung, itu akan terlaksana. Bisa menjadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kan begitu. Nah, itulah dia. Baik, luar biasa para saudara-saudari pencinta damai, siapapun yang mendengarkan di sini. Saya kira dari pembicaraan kami dengan Bapak Ansari ini banyak sekali yang patut direfleksikan, tapi tetap berpusat pada inti pembicaraan kali ini, harapan. Kita memiliki banyak harapan supaya begini begitu, terutama kebersamaan dan kedamaian di dunia ini. Tapi di belakang itu semua kita juga harus menjadi saksi sebuah harapan, artinya pada skala kita, pada kapasitas, pada kemampuan kita, harus juga kita berjuang berbuat sesuatu demi kebaikan bersama, demi perdamaian dan persaudaraan universal itu yang sangat kita inginkan sekarang, supaya dunia ini menjadi rumah kita yang satu dan sama, di mana kita bisa hidup rukun. Rasanya agama ataupun ideologi-ideologi lain
harus kita arahkan merajut persatuan, bukan perpecahan. Begitu yang diinginkan Tuhan dari kita, sehingga Dia mencipta kita berbeda, beragam warna, beragam cara pikir, bukan untuk sebuah perkelahian, tapi semua cara untuk saling memperkaya sebenarnya. Dan semoga itu bisa terjadi. Kita semua diharapkan untuk itu. Ya. Dan jangan pernah lelah untuk terus melakukan dialog. Jangan pernah lelah. Itu dia. Karena keberagaman akan selalu muncul. Ada lagi variasi, ada yang baru. Yes. Mungkin ada sekte baru, ada aliran Ya, baru. Maka ya. dialog itu tidak bisa lepas. Maka dari kehidupan, maka tidak boleh lelah. Tidak boleh Bahkan lelah. Terus. makin hari makin bersemangat. Terus. Makin bersemangat. Ya. Begitu saja saya kira Bapak Baik, Ansari yang baik, baik Bapak. sekali, yang memberikan banyak sumbangan untuk siapapun nanti yang mendengarkan ini. Pasti mereka senang dengan kehadiran Bapak di sini Ya, memberikan insya Allah. masukan-masukannya. Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Semoga berjumpa lagi Siap. di lain waktu dan lain kesempatan. Untuk sebuah kerukunan, untuk sebuah perdamaian bangsa dan dunia, anytime, anywhere, kita harus terus bekerja sama dan siap bekerja sama. Terima kasih. Kita berharap banyak seperti Bapak Ansari ini kita temukan di dunia ini, di Amin. Indonesia ini. Dengan Amin. begitu, Amin. kita pun yang berusaha menggiatkannya lebih merasa terpanggil lagi, terdorong lagi untuk Ya. melakukannya. Ya. Amin. Karena tidak ada hambatan, tapi bahkan didorong dengan Ya. caranya. Baik, terima kasih Baik, banyak. terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Salam Ya. prokol ya, Yes. Ah. Terima kasih. Terima kasih, Salam ya. damai. Iya.